Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi bertemu pada materi fisika kali ini. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudahkah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Masih semangat ya? Allah. Siap, Bu. Ya, Semangat, Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya atau wakilnya bisa dipimpin doa. Dipersilakan, Rozik. Ya, Bu. Ya, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih, Rozik. Nah, anak-anak, sebelum Butika mulai pelajaran hari ini, Butika absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Uslul Rozik ada? Ada, Bu. Oke, selanjutnya Agung Sudayu ada? Ada, Bu. Hadir. Agus Fauron Safi'i, Hadir, Bu. Chandra Prasetyo, Ke. Heri Cahyono, oh ada. Kemudian Irma Suryani, Ada, Bu. selanjutnya Nur Aisyah, Ada, Bu. Nuril Komaria, Hadir, Bu. Putri Untari, Hadir, Bu. Tri Susanto. Mana ini Tri Susanto? Apakah ke toilet? Mandi mungkin. Kamar kecil tadi, Oh, Bu. ke kamar mandi. Oke. di kamar mandi, Ya. Bu. Tapi masuk ya tadi. Masuk, Bu. Masuk, hadir, Bu. Selanjutnya Yoni Moniada. Hadir, Bu. Iya. Alhamdulillah berarti hari ini semuanya siswa masuk ya. Ya. Ya, Bu. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai elastisitas bahan. Nah, sebelumnya Butika mau tanya dulu. Apa itu yang dimaksud dengan elastisitas? Ada yang tahu? Bisa mengacungkan tangannya. Bu. Bu. Ya, siapa ini yang ngomong? Saya. Oh, oke, Chandra. silakan. Pak Chandra, silakan Chandra. Apa? lentur. Lentur. Apalagi kira-kira yang lainnya apa yang Bu. yang ada di Saya, otak Bu. kalian? Ya, Agung apa? Bisa kembali ke bentuk semula, Bu. Oh, bisa kembali ke bentuk semula. Baik, yang lainnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, Yoni apa? Bisa memanjang, molor, Bu. Oh iya, molor bisa memanjang ya. Baik, ada yang lainnya? Saya, Sukses, Nak. Bu. Ya, Nuril. Sukses, Nak. Siapa? Nuril? Iya, Kurang semangat jadi. bisa molor dan Meloroh balik dan lagi, out. Bu, ketika bisa gayanya molor. dihilangkan. Nah, baik. Jadi, terima kasih untuk yang sudah memberikan partisipasinya. Jadi, apa itu latihan. elastisitas? Elastisitas itu adalah, sebentar. Nah, kecenderungan suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang bekerja pada benda tersebut ditiadakan atau dihilangkan. Jadi yang sudah disampaikan Chandra, Agung, Yoni, sama dengan Nuril itu semuanya sudah benar. Cuma Butika tekankan lagi, pengertian elastisitas itu adalah seperti ini. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya sebelum masuk materi, Butika Bu. punya suatu video untuk memotivasi kalian agar lebih bersemangat lagi belajar fisika. Ini kira-kira video tentang apa? Ada yang tahu gambarnya apa ini? Jembatan, Bu. Jembatan. Ada yang sudah tahu jembatan apa ini? Suramadu, Bu. Nah, benar sekali Nuril. Jembatan Suramadu. Ada yang pernah lewat di jembatan ini?
Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Pernah, Bu, pernah. Belum rekreasi. Oh, Nah, rekreasi. sama Tunggu Bu cairnya, Tika juga Bu. belum pernah ini ke sini. Ya Itu nanti kita jembatannya Kakak gimana? Nur Aisyah, Bu. Oh iya, dari sana ya. Sama nanti yang belum, kita kapan-kapan rekreasi jalan lewat jembatan ini ya, Mau, bareng-bareng. Bu. Oh, siap. Eh, Bu. coba kalian amati ya. Ada apa dengan jembatan ini? Nah, sekilas seperti itu jembatannya. Sekarang Putih tanya, tahukah kamu apa syarat yang diperlukan untuk membangun sebuah jembatan yang megah dan kokoh seperti jembatan Suramadu ini? Ada yang bisa menjawab? Semennya banyak, Bu. Apanya, Tri? Semennya banyak. Semennya banyak. Boleh. Apalagi ada yang lain? Tali-tali Tiangnya atas, banyak, Bu. Bu. Tiangnya. Iya, gimana satu-satu? Irma tadi kayaknya ngomong gimana, Irma? Ada tali-talinya di atas. Oh, ada tali-talinya di atas. Ya, tadi siapa lah? Rozik, apa jawabannya? Tiang penyambungnya banyak, Bu, bawahnya itu. Penyangganya banyak. Ya, penyangganya Oke. banyak. Oke. Ada yang lain? Kalau misalkan dihubungkan dengan materi Pondasinya harus elastisitas, dalam, Bu. gimana, Gung? Pondasinya harus dalam? Dalam katanya. Ya. Kalau Pondasinya misalkan harus dihubungkan dalam. dengan materi elastisitas, itu apa kaitannya? Ada yang tahu? Ya, Bu, apa bisa molor, Bu? Nah, apa bisa molor ya? Terus ada lagi kira-kira apa yang kaitannya dengan materi elastisitas? Tali sampingnya itu mungkin Bu yang Jembatan harus bisa meredam getaran. Nah, boleh. Jadi kaitannya pembangunan jembatan seperti jembatan Suramadu itu menerapkan prinsip elastisitas. Dari segi apa? Dari pembangunannya itu dia juga menerapkan atau harus tahu dulu instrukturnya atau pembangunannya itu harus tahu. Kalau dia harus menerapkan prinsip elastisitas suatu bahan yang akan digunakan dalam membangun jembatan ini. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan menganalisis perbedaan benda elastis dan benda plastis. Selanjutnya, kita akan mengetahui hubungan tegangan, regangan, dan modulus Young pada sebuah benda. Selanjutnya, kita juga akan melakukan percobaan untuk menentukan konstanta suatu pegas atau karet. Dan kita akan mengetahui grafik hubungannya antara gaya dan pertambahan panjang itu seperti apa, serta pengaruh gaya yang diberikan kepada suatu benda itu apa saja. Nah, jadi untuk kali ini Bu Tika harapkan nanti semuanya akan aktif ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Karena apa? Bu Tika akan juga memberikan penilaian sikap kalian saat berdiskusi, kerjasama, tanggung jawab, jujur, seperti itu harus dimunculkan juga. Siap anak-anak? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya. Nah, ini Bu Tika sebelum masuk ke masalah punya video. Coba sampean amati lagi ya. Siap? Siap. Oke. Siap. Nggak dengar suaranya, Enggak Bu. dengar. Tidak ada suaranya, Bu. Enggak ada. Sebentar. Kok enggak ada ya? Sebentar. Show. Apa karena pakai handset ya? Sebentar. Kalau seperti ini apakah sudah dengar? Halo, Nana sudah dengar? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Tidak apa-apa, tapi kita bisa membaca itunya Iya, redaksinya, kita. Bu. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Oh, dengar tapi riri. Iya, kecil suaranya. Ini video di rumah saya ini, Bu.
Ya, mungkin waktu itu ada ais juga ya, jangan-jangan di sana. Probolinggo ini, Bu. Nah, setelah mengamati tadi, walaupun video suaranya sangat kecil, kira-kira sudah bisa diamati ya. Di situ ada Bisa, judulnya, Bu. Jembatan Ambruk, puluhan siswa terjatuh. Nah, coba kira-kira apa yang menyebabkan jembatan gantung di video tersebut ambruk? Ada yang bisa menjawab? Bahannya Goyang-goyang dikit, katanya, Bu. Sebentar, Kelebihan sebentar. muatan. Gimana? Yang siswanya lewat itu kelebihan muatan katanya, Bu. Kelebihan muatan ada lagi? Jembatannya sudah terlalu lama, Bu. Nah, Rapuh. jembatannya mungkin sudah terlalu lama ya, sehingga akan jatuh atau rusak atau putus sehingga anak-anak jatuh. Nah, kemudian ada satu lagi, ini gambar apa ini? Ketapel, Bu. Tapel. Sebentar, audionya Bu Tika agak konslet ini. Halo? Halo? Gambar ketapel, Bu. Ya, gambar ketapel. Nah, kira-kira bagaimana kalau anak ini menarik ketapel? Apa yang akan terjadi? Keluar, Bu. Jadi regangan, Bu. Regangan, molor. Yang molor apanya ini kira-kira? Karetnya. Karetnya akan molor ya. Nah, terus bagaimana hubungannya gaya yang diberikan anak tersebut dengan pertambahan panjangnya karet itu? Ada sudah tahu? Semakin besar gaya, semakin besar regangannya, Bu. Nah, coba kita buktikan apakah benar yang disampaikan Agung tadi. Maka sekarang Bu Tika akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok secara heterogen ya. Sekarang bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke, lanjut ya. Nah, sekarang coba perwakilan kelompok mengambil LKPD dan bahan-bahan yang sudah Bu Tika siapkan di depan. Apa saja ini? Karet, benang, Karet, benang, Clip, paperclip. Ya, karet, benang, paperclip. Kemudian, sudah diambil semuanya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Sekarang coba lakukan pengamatan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, kegiatan 2-nya nanti kalian lakukan pengukuran pada karet ketika diberi massa atau beban yang berbeda-beda. Nanti kita pakai 3 beban ya. Jadi semuanya bahan dan LKPD bisa diambil di depan dan bisa kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Adakah yang ditanyakan dari LKPD sebelum nanti Bu Tika keliling ke masing-masing kelompok? Tidak ada, Bu. Tidak ada, baik, berarti bisa langsung berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik, kelompok 1, kelompoknya Yoni, adakah yang ditanyakan atau kesulitan tentang pengamatan dan percobaan yang dilakukan? Sementara sudah nggak ada, Bu. Nanti lagi aja. Tidak ada. Kelompok berikutnya, Bu Tika. kelompok ya, Gung, gimana? Untuk alat dan bahan, untuk bebannya ambil di mana, Bu? Oh ya, ini bebannya sudah Bu Tika siapkan. Kalau di gambar ini hanya beban, tapi Bu Tika sudah siapkan. Ini ada mie goreng. Siapa yang suka mie goreng? Mie goreng dengan berat 70 gram. Kemudian dengan berat mie goreng satunya 90 gram. Yang satunya mie goreng 2 beratnya 133 gram. Bisa diambil ke depan, tapi nggak boleh dimakan loh ya. Sudah semuanya diambil kan? Sudah, Bu. Yes, sekarang bisa dipraktekkan. Sudah selesai ya? Kelompok berikutnya ada kesulitan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita bisa langsung ke presentasi hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Baik, untuk yang presentasi pertama, kelompoknya Irma. Ayo, sudah siap?
Siap, Bu. Irma, bisa dibaca maju ke depan perwakilan kelompoknya dan dibacakan hasil diskusi bersama kelompoknya. Yang lainnya nanti bisa memberikan tanggapan ya atau saran untuk kelompoknya Irma. Baik, Irma, silahkan maju. Bu, boleh bawa buku? Oh, boleh, enggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama yang kami bahas tentang benda elastis dan benda plastik. Nah, pertanyaan di LKPD, bagaimana panjang karet saat ditarik dan dilepaskan? Nah, dari percobaan kami menjawab saat ditarik bertambah panjang, kemudian saat dilepaskan kembali ke bentuk semula. Kemudian yang kedua, mengapa karet putus saat ditarik sekuat tenaga? Nah, karena gaya yang diberikan melebihi batas elastisitas. Kemudian, apakah benang jahit memiliki sifat yang sama dengan karet gelang saat ditarik dan dilepaskan? Tidak. Kemudian yang keempat, jelaskan pengertian benda elastis dan benda plastik berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Benda elastis adalah benda yang dapat dengan mudah kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan. Sedangkan benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan. Kemudian ini untuk tegangan, regangan, dan modulus yang. Pertama, apa yang terjadi pada saat paperclip dibengkokkan maju mundur? Dari hasil pengamatan kami, ini paperclip mengalami perubahan bentuk. Dan kami sulit untuk mengembalikan ke bentuk semula. Gitu. Kemudian yang kedua, jelaskan hubungan tegangan, regangan, dan modulus yang berdasarkan perubahan bentuk yang dialami paperclip. Saat paperclip diberi gaya, maka benda tersebut juga mengalami tegangan, sehingga menyebabkan terjadinya regangan pada benda, di mana besarnya tegangan berbanding lurus dengan modulus yang, sedangkan modulus yang berbanding terbalik dengan regangan. Nah, demikian presentasi kelompok saya, Bu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa beri aplaus untuk kelompoknya Irma. Nah, Irma tadi sudah menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi bersama kelompoknya. Ada yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok lain? Mungkin punya jawaban berbeda? Bu Tika, Ya, Agung gimana? berarti tadi yang di awal itu hubungan antara gaya dengan regangan berarti betul Bu ya? Atau salah yang tadi saya sampaikan di awal Bu? Nah, ya nanti kita akan refleksi di akhir pembelajaran dulu setelah ini. Ini kan masih diskusi yang kegiatan 1 ya, Agung, ditunggu dulu ya. Siap Bu Tika. Selanjutnya ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan 2 yang maju presentasi bisa kelompoknya Yoni. Sudah siap? Mana ini Yoni? Oh iya Bu, siap. Oh ya, Nggih. silakan maju ke depan, dibacakan hasil diskusinya. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami untuk pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antara F dan delta X? Tentukan konstanta karet. Jawabannya gaya atau F berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil analisismu pada karet yang diberi beban dengan massa yang berbeda-beda? Jawabannya, semakin bertambah massa benda, maka karet semakin mengalami pertambahan panjang ukuran. Kemudian yang ketiga, buatlah grafik hubungan antara F dan delta X dengan kalimatmu sendiri. Grafiknya nanti seperti ini, Bu. Kemudian berdasarkan kegiatan yang kayak ini, Bu. Jadi F berbanding lurus dengan pertambahan panjang atau delta X-nya. Oh ya, baik. Baik, terima kasih, Bu. Sudah? Sebentar. Itu tadi jawaban dari kelompoknya Yoni terkait kegiatan 2. Ada yang memberikan tanggapan lain atau mungkin jawabannya berbeda? Tidak ada? Semuanya sama ini? Oh, sama Bu. semua. Oke, kalau memang sama semua,
di sini Bu Tika akan memberikan penguatan kalau seperti itu. Karena semuanya sudah mengumpulkan LKPD, jadi dari jawaban semua kelompok, ini Bu Tika simpulkan atau bertika perkuat. Apa sebenarnya yang dimaksud sifat elastis dan sifat plastis benda? Jadi sifat plastis itu adalah sifat suatu bahan yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya itu dihilangkan. Untuk sifat plastis atau benda plastik berarti benda yang memiliki sifat yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Berarti jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Irma tadi sudah benar. Selanjutnya, untuk tegangan, karena tegangan itu rumusnya adalah gaya dibagi luas penampang, dan regangan adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula, sehingga modulus elastisitasnya adalah tegangan dibagi regangan. Maka hubungannya antara tegangan dengan modulus Young itu adalah berbanding lurus, sedangkan dengan regangan modulus Young dengan regangan itu berbanding terbalik, seperti yang sudah disampaikan kelompoknya Irma tadi. Kemudian untuk kegiatan 2 berkaitan dengan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu adalah besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Nah, seperti yang sudah disampaikan Yoni tadi, bahwa hubungannya itu sebanding. Maka jika digambarkan dengan grafik, gambarnya seperti ini. Yoni tadi gambarnya seperti ini ya. Iya, Bu, sama. Ya, benar. Berarti untuk kelompoknya Irma, Yoni sudah memberikan jawaban yang benar. Bisa diberi tepuk tangan lagi untuk kelompoknya Irma dan Yoni. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita bisa membuktikan dari orientasi masalah yang di depan tadi, saat jembatan gantung diberi beban yang kuat atau melebihi kemampuan elastisitasnya, karena tadi banyak anak-anak yang berjalan di jembatan dan bersenda gurau, sehingga membuat jembatan goyang-goyang. Akhirnya jembatan tersebut mengalami kerusakan atau putus. Ini berkaitan dengan tadi sifat elastisitas suatu benda. Kemudian yang kedua, saat ketapel ditarik, maka pentilnya itu akan mengalami pertambahan panjang. Nah, jika gaya yang diberikan tadi kepada ketapel terlalu kuat atau besar, maka akan mengalami putus. Karena apa? Karena dia itu juga melewati batas kemampuan elastisitasnya, seperti itu. Jadi hubungannya dengan kegiatan hari ini berkaitan dengan hukum Hooke, di mana F sama dengan apa tadi sampai lupa ketika K dikali delta X, seperti itu. Untuk kesimpulannya, kalau kita ada yang ditanyakan dulu, kok diam semuanya nih, ada yang ditanyakan atau mungkin masih bingung? Sudah, Bu, jelas. Sudah jelas. Berarti yang disampaikan Agung tadi benar apa salah? Ya, benar, Bu. Benar. Baik, Agung sudah menerima jawabannya bahwa Sudah, yang disampaikan Bu, Agung terima tadi. kasih. Oke, jadi yang disampaikan Agung tadi sudah benar sekali. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, sebelumnya Bu Tika ingin satu orang menyimpulkan. Ayo coba, siapa yang berani menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, pembelajaran hari ini? Ya, Bu Tika. Oh ya, Putri, bisa disimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan itu yang pertama tentang benda elastis dan benda plastis. Kalau benda elastis itu benda yang dapat kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan itu dihilangkan. Kemudian kalau benda yang plastis tidak bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Terus ada lagi tegangan berbanding lurus dengan modulus Young, sedangkan regangan berbanding terbalik dengan modulus Young. Terus apa lagi ya, Bu? Lagi? Gaya.
Gaya. Gaya. Kenapa gayanya? Berbanding lurus dengan pertambahan panjang ya, Bu. Ya, benar. Jadi, terima kasih ya, Putri. Ya, Bu. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, sifat suatu bahan itu ada dua, yaitu sifat elastis dan plastis, di mana elastis itu sifat yang bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya itu dihilangkan. Sedangkan sifat plastis itu adalah bahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang luar itu dihilangkan. Kemudian hubungannya tegangan, modulus Young, dan regangan. Modulus Young itu berbanding lurus dengan tegangan, tetapi modulus Young berbanding terbalik dengan regangan. Untuk gaya yang diberikan pada suatu benda itu pasti akan mengalami pertambahan panjang yang sama, atau dengan kata lain gayanya itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang suatu benda. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Bu Tika. Sudah jelas semuanya. Ini yang lainnya kok nggak muncul bersuara. Rozik masih semangat? Ya Bu, masih semangat Bu. Masih semangat. Ya. Tri masih semangat? Tri tadi belum kembali dari kamar mandi ini. Tadi sudah kembali, Sudah, Bu. Bu. Tadi sudah kembali. Kayaknya sakit sakit perut. perut. Biasanya Bu. keganti. Oh, sakit perut makanya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita doakan saja Tri, semoga cepat sembuh ya sakit perutnya. Nah, Amin. sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Bu Tika punya suatu angket yang Bu Tika ingin sampean semuanya mengisinya. Hal ini berkaitan dengan pelajaran hari ini. Jadi Bu Tika ingin mengetahui seberapa senangnya atau seberapa minatnya anak-anak semua mengikuti pelajaran fisika hari ini. Jadi Bu Tika berikan waktu mengerjakan atau mengisi 3 menit kayaknya cukup ya, hanya dicentang-centang. Ada bisa semuanya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa sekarang Bu Tika bagi, Bisa, Bu. kalian isi, saya beri waktu 3 menit ya. Oke, sudah, terima kasih anak-anakku semuanya bisa dikumpulkan. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai susunan tugas. Jadi kalian persiapkan belajar di rumah tentang materi susunan tugas. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Bu Tika selalu memotivasi kalian untuk tetap semangat belajar fisika dan mata pelajaran yang lainnya. Jangan sampai kalian merasa tidak suka atau bosan belajar fisika, karena sebenarnya fisika itu menyenangkan jika dalam pembelajaran kalian terlibat aktif dan mengikuti semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, dipimpin doa lagi, Rozik. Iya Bu. Oke. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, doa mulai. Doa selesai Bu. Ya, Oke, terima terima kasih kasih. Rozik. Sama-sama, terima kasih anak-anakku. Ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Bu Tika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.